Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat jelang pulang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Pak Jodoh Salam. Yang mana di sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Sama siapa nak? Saya Aida Rahmania dari 11-1. Oke, untuk Aida. Jadi buat sobat jalan pulang, kenapa kita manggil atau wawancara sama Aida? Jadi Aida itu baru saja juara nih. Kita ucapkan dulu selamat ya nak. Terima kasih Bapak. Nih kalau boleh tahu nih kemarin tuh kejuaraannya tingkat apa nak? Dan siapa penyelenggaranya itu? Tingkat internasional ya. Oh alhamdulillah. Ya, itu yang nyelenggarain IPSI Indonesianya langsung. Wah keren ya sobat jalan pulang. Ternyata ketika didalami bisa sejauh itu. Aku kira masih nasional, ternyata udah internasional ya. Itu open gitu. Oh keren banget ya. Kita sebelum lagi ngobrol-ngobrol tentang persiapannya, terus bagaimana nanti lomba di sana, gimana kalau kita ngobrol tentang artinya dulu ya. Maksudnya pertama-tama apa sih yang membuat kamu bisa tertarik sama dunia silat nak? Awalnya gimana gitu, lihat apa? Ini doang ya, school dari SD. Oh SD udah ikut? Udah. Terus diajakin tuh masuk ke klubnya. Oh ikut juga klub. Ya, terus jadi panjang dong, ikut lomba. Terus masuk SMP sama Man satu sini juga pakai sertifikat. Oh Japres, ya, jadi harus dilanjutin terus. Kalau misalnya aku boleh nanya nih, berarti kan dari SD ya nak? Ya. Itu pertama kali juara gimana rasanya, kan waktu itu masih SD ya? Kalah saya. Oh gue kalah dulu. Kalah dulu. Terus gak langsung menang sih, kalah dulu. Oh tapi ada prosesnya ya, tapi kan dari prosesnya. Proses kalah itu dan alhamdulillah bisa sampai ke jenjang internasional ya. Alhamdulillah. Dan aku juga ingin nanya nih, sebelum kemana-mana nih, aku kan sebenarnya lebih tertarik berbicara tentang persiapan dan waktu lombanya gimana, tapi gimana kalau kita ngomong pelan-pelan dulu nih. Ya, tadi kan tadi awalnya dari SD ya. Kemudian di sini juga kalau misalnya nih, kamu kan udah lama nak memperdalam ilmu dunia persilatan ini gitu ya. Kira-kira apa sih manfaat yang orang-orang tuh belum banyak tahu loh, kalau misalnya teman-teman sobat jalan pulang berkarir dan berkarya di silat juga, ini loh manfaatnya. Kira-kira apa nak? Kan selain buat jaga-jaga diri ya. Iya penting banget itu ya. Jaga-jaga biasa kan kayak fisik juga masuk. Oh terlatih jadinya ya. Ya fisik juga. Terus yang nggak banyak orang tahu tuh kayak lomba itu tuh bisa jadi jalan alternatif kita buat masuk universitas, sekolah. Saya juga kebantu sama prestasi-prestasi itu. Oh luar biasa. Itu yang jarang-jarang ya. Jadi nggak cuma buat jaga diri, kemudian tadi buat fisik juga, ternyata ini sangat menunjang masa depan. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang masih usia sekolah, ada yang SD, SMP atau SMA, bisa banget ya, bisa menjadikan eskul ataupun silat ini sebagai jalan alternatif yang memang ketika digelutin selain menjalaninya nyaman, menyenangkan juga, dan ternyata ada juga di masa depan. Wow luar biasa. Nih berarti kan kita ngobrol dulu nih, ketika berbicara tadi tentang persilatan ini, ada nggak sih pengalamannya gitu ketika kamu ikut itu, mungkin ketemu teman-teman baru atau apa? Ya gitu. Kadang juga ada yang misalnya ketemu teman sendiri gitu. Oh ketemu teman sendiri gitu, tapi mau nggak mau kan harus dilawan juga. Oh iya. Oh pernah, jadi misalnya kamu jenjang SD nih, pernah berteman sama dia, terus pas kamu di jenjang SMP ketemu sama dia? Iya ketemu lagi, kan udah misah sekolahnya, jadi dilawanin. Oh tapi ada perasaan gak sih misalnya nggak tega nih mengeluarkan kekuatan sesungguhnya? Iya pernah kayak gitu, terus kalah. Tapi dari situ belajar gak boleh, maksudnya harus bisa profesional ya. Kalau teman mungkin di pertemanan, tapi ketika di lomba semuanya adalah teman bersaing mungkin ya. Tapi itu butuh waktu ya untuk membuat kita tuh bisa membedakan antara pertemanan sama rivalitas di silat itu sendiri. Butuh waktu sih, ya. Selanjutnya nih berbicara tentang tadi persiapan, ini kan skalanya internasional ya. Itu pertama deh, informasinya tuh dapetnya dari mana? Apa memang udah ada informasinya? Informasi lombanya? Informasi itu lombanya dari dulu. Pelatih sih, itu kan kayak latihan gabungan Kota Bogor gitu saya. Kalau enggak memang udah program kali ya, atau program tahunan atau apa yang memang adalah. Terus ini tuh kayak tryout gitu, coba. Oh jadi melalui beberapa tahap tetap gitu atau gimana? Enggak, langsung. Oh langsung situ. Ya langsung. Soalnya buat bulan depan. Oh ada lagi? Ya, lalu udah lawan daerah lain kayak ke Jurda.
Gitu. Oh. Ini try out aja sih sebenarnya, alhamdulillah aja dapat gitu deh. Tapi kalau berbicara dan bertanya tentang kejuaraan ini berarti kamu nak udah kemana aja nak ikutan lomba-lomba ini? Lumayan banyak gitu. Lumayan sih, paling deket mah Jakarta doang. Oh, paling deket. Jadi, berarti ada yang jauh-jauhnya? Belum. Oh, baru Iya, Jakartanya. Jakarta. Tapi itu kalau misalnya kita bertanya nih, kan kalau misalnya kejuaraan itu kan ada tingkatnya ya? Ya. Tingkat kota, kemudian nanti ada tingkat provinsi sampai nasional. Kamu pernah ikut yang tingkat apa aja nak? Hampir udah dicoba semua, ada gimana? Iya, kan dari SD. Oh, alhamdulillah. Ya. Nah, berarti pertanyaannya, apa sih yang membedakan tingkat kota gini? Ada nggak sih yang bisa ciri khas banget ya kalau tingkat kota begini loh persaingannya, kalau tingkat kota begini loh. Kalau tingkat kecamatan baru orang-orang masih dikenal. Oh, maksudnya itu masih ya, satu rumpun begini ya, sering pernah lihat dan ketemu latihannya gitu ya. Kalau misalnya udah bawa nasional nih, kayak nama bawa kota, nama daerah tuh udah lumayan agak challenge gitu ke aku sendiri, karena kan dilihat dari nama bawaan ya harus. Oh iya, ada beban juga nama Bogor nih lagi di bawah nih gitu ya. Harus sesuai juga. Oh gitu. Iya. Tapi kan berarti kalau misalnya tadi bilang ketika satu kota itu banyak yang kenal, berarti memang dalam kota itu kadang-kadang memang satu perguruan atau satu komunitas atau satu apa nak? Beda-beda perguruan, tapi namanya juga ini. Iya, satu kota ya sering ketemu ya. Sering ketemu terus kenalan terus banyak deh. Oh, alhamdulillah gitu. Ya. Dan itu yang memang harus diketahui juga Mas Sobat Jalan Pulang, ternyata dengan silat itu nggak cuma yang tadi ya. Tapi aku tertarik loh nak sama yang bela diri itu, maksudnya untuk menjaga diri. Pernah nggak sih kamu punya pengalaman dengan silat ini kamu bisa kebantu nih untuk menjaga diri, khususnya wanita kan ya harus bisa menjaga diri. Pernah nggak punya pengalaman? Alhamdulillahnya mah nggak pernah diapa-apain ya Pak, tapi lebih ke mentalnya tuh udah berani aja. Oh, jadi kalau misalnya buat jalan gitu misalnya walaupun sendiri, ketika ada yang ngedeketin udah tahu apa yang harus dilakukan ya. Jadi nggak kosong-kosong banget. Tapi kan memang benar ya Sahabat Jalan, walaupun benar kata kamu ya nak, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kan yang namanya persiapan harus ada harus ya. ada. Oh keren. Oh iya, untuk latihannya itu gimana nah kalau untuk kejuaraan apalagi kan di internasional ya, itu mengganggu sekolah atau gimana? Apa dispen gimana? Ya dispen sih kadang-kadang kalau misalnya sore dari asar terus pelajarannya agak lama mah ya, dispen aku. Kalau misalnya cepet kayak P5 gitu aku langsung pulang. Oh boleh? Ya boleh langsung. Berarti itu rutin banget tak latihannya? Atau memang pas ada kejuaraan aja? Kayaknya pas ada kejuaraan aja, tapi dari tetap dilanjutin gitu program biar fisiknya tuh nggak balik lagi ke nol. Oh itu berarti fisik yang harus dijaga ya? Iya itu sih rutin sebenarnya, jogging itu sih rutinnya. Tapi yang menurut kamu berat itu berarti ya menjaga fisik itu ya? Karena yang aku agak apa namanya kayak informasi baru balik ke nol. Berarti misalnya nih aku atlet, ketika dalam beberapa bulan gak latihan itu aku jadi fisiknya nol lagi. Dalam 2 hari juga fisiknya udah turun lagi. Ya, serem juga nih berarti buat sobat Jalan Pulang nih kalau yang pengen jadi atlet ya komitmen berarti ya. Iya harus komit. Iya. Semangat juga. Kamu nih kalau ngomongin latihan, apa yang menurut kamu latihan terberat itu sepengalaman kamu? Latihan jogging sih, apalagi jogging kan kayak mandiri ya, sesuai dari kemauan kita yang kadang males banget, tapi kalau misalnya dilewatin rugi ke kitanya sendiri. Oh, iya juga ya, apalagi kan itu dari nol banget. Perkuliahan juga kepake dan sebagainya. Berarti nanti nih, walaupun udah di jenjang-jenjang selanjutnya itu selalu ada nak? Ya selalu ada. Oh jadi per apa itu? Kalau misalnya tinju kan di berat badan, buat ini ada lagi? Iya ada kategorinya. Aku kebetulan kategori ini seni gerakan aja. Gerakan aja. Oh berarti kamu nggak langsung apa namanya baku hantam gitu ya? Iya enggak itu mah. Jadi lebih ke gerakan. Tapi kalau berbicara itu kan setiap kategori juga Sobat Jalan Pulang ada tingkat kesulitannya ya. Mungkin kalau yang tadi fighting ada baku hantamnya atau ada sentuhan fisiknya. Tapi di gerakan seni itu lebih ke apanya? Lebih rancu gitu ya gerakannya. Maksudnya di kita benar belum tentu di jurinya tuh benar. Siapa tahu dicoret terus, poin kita kurang terus. Suka ada sih yang kayak gitu. Nih kamu kan berarti kan lebih ke arah situ ya. Silatnya tadi seni itu. Misalnya nih kamu lihat nih ada orang yang memperagakan jurus-jurus, berarti udah kelihatan tuh antara ada yang kena atau enggaknya gitu. Maksudnya bagus atau enggaknya. Ya udah tahu. Oh udah kelihatan.
Kan kalau misalnya aku kan gitu aja, padahal kan yang benar harus ada isi begitu kan. Oh, aku jadi terlalu excited ya sama silat ini ya, karena menurut aku silat adalah sesuatu yang memang budaya juga ya. Benar. Kemudian tadi dibilang tertarik mulai dari SD, berarti kan mulai dari SD sampai hari ini kan udah banyak yang dilalui ya dengan silat ini. Kemudian juga tadi untuk silat di Kota Bogor itu berarti sangat maju dan berkembang ya, Nak? Iya, baru digerakin lagi, makanya baru ikut lagi. Berarti kamu bisa dikatakan angkatan pertama nih yang sampai tembus internasional atau apa? Atau ada lagi? Angkatan pertama sih, kayak dari aktif redup aktif lagi. Oh, berarti sekarang lagi aktif ya. Oh, mungkin kemarin kan ada pandemi mungkin di situ. Itu redupnya di situ mungkin ya sekarang. Di situ. Nah, berarti kan kamu kan di MAN 1 Kota Bogor alhamdulillah masuk lewat jalur prestasi. Nah, kita sekarang mau nanya-nanya nih. Waktu kemarin itu waktu dites di sini itu gimana, Nak? Kamu pas di tesnya tes ngapain tuh? Biasa tes fisik tuh. Oh, fisik. Fisik pasti itu sih satu. Sama tes gerakannya aku. Oh. Gitu. Oh iya, aku pernah lihat waktu tahun lalu ya kamu demo esok. Oh iya, di sini. Iya, gerakannya bagus banget ya gitu. Berisi gitu ya, maksudnya. Memang kelihatan ya, maksudnya memang setiap gerakannya tuh terlihat pukulan tuh benar-benar mukul gitu, nendang tuh benar-benar nendang, dan memang itu nggak seperti gerakan tari, tapi memang di situ ada fisik yang harus dijaga ya. Iya. Nah, berbicara ini, Mama pernah khawatir nggak sih sama kamu? Kamu kan ini silat ya gitu. Mama pernah khawatir nggak sih dengan mungkin rutinitas yang padat, maksudnya latihan terus kayaknya capek banget gitu? Mama pernah khawatir nggak sih? Kadang kalau misalnya lagi ujian gitu kan, ujian sekolah, suka disuruh libur gitu latihannya. Padahal sayang kata kamu itu kan, fisik yang dipertahankan itu. Makanya dilanjut terus latihannya. Berarti kalau gitu buat sobat pulang juga kalau memang udah punya niatan atau berkomitmen menjadi atlet ya di situ ya. Bagaimana bisa berkomitmen dengan keatletannya dan harus bisa mengimbangi dengan yang tadi kan, harus tetap juga akademiknya, belajarnya, sekolahnya. Harus seimbang. Harus seimbang. Itu yang mungkin berat, dan jangan berpikir bahwa jadi atlet cuma gitu-gitu doang, padahal berat ya. Iya, lebih berat daripada kamu yang suka rebahan, sobat-sobat. Coba nih, buat kamu silat-silat seperti ini kan kayak pedang bermata dua ya, Nak ya. Walaupun mungkin kamu di bagian seninya aja, pernah gak sih kamu terpancing emosi sampai harus mengeluarkan yang refleks gitu, maksudnya melakukan kebanyakan yang aku tahu, bener gak sih kalau orang-orang yang memang menggeluti bela diri, ketika ada yang macam-macam sama dia atau ngeledekin apa-apa, mereka lebih memilih mengalah daripada melawan. Bener gak sih? Ya mending ngalah sih daripada ceplosan apanya. Nah gitu iya, karena memang secara kalau bahasa akunya kan, kalau orang yang udah terlatih kayak kamu kan itu kan seperti killing mesin ya, maksudnya dia bisa melakukan gerakan efektif hanya 2 gerakan tapi membuat orang hilang nyawa atau gimana ya. Jangan jadi pakai itu. Iya, jadi maksudnya buat teman-teman memang mungkin apa memang kode etiknya atau memang ada sumpahnya, kenapa teman-teman yang hampir semua loh yang menggeluti seni bela diri, ketika di bahasanya digodain, diledekin tuh, daripada melawan ya udahlah ngalah gitu. Berantem lo sama gua, pasti dia ngomong ya udah kamu jago, aku tidak jago, lebih memilih itu daripada melawan. Itu memang begitu, Nak? Ya emang kayak gitu, emang ada sumpahnya juga sih, karena sesuai niat kita tuh mau niatnya buat negatif atau positif, ya pasti bakal pakai ke positif dong. Iya, karena kan ya kata kamu itu ya. Misalnya nih Nenek, kata kamu kan tadi kelepasan ya. Jadi ketika kelepasan itu bener-bener tuh ya. Iya, daripada kelepasan kan mending tahan aja. Iya, dan kelepasan kita nggak tahu kan ya. Maksudnya kan tinju yang terlatih nih ya. Dengan tinju aku yang awam ini, itu bisa bener cederanya bisa parah gitu. Bisa makanya diem aja. Karena yang ini kan kalau kamu silatnya Nah ya, aku pernah lihat tuh seni bela diri yang lain kayak Cimande. Kayaknya kalau dia kan membalikkan arah sendi ya, kayak dibalikin begitu ya. Nah itu lebih serem lagi berarti ya. Makanya. Ya berarti bener kata anakku, jadi memang ketika orang besar itu bukan berarti dia yang sombong dan selalu menang dalam keadaan, tapi ternyata orang besar dan hebat itu orang yang bisa mengalah dan menahan emosinya ya. Kamu pernah gak sih Nak di situasi yang seperti itu? Karena cewek emang enggak kali ya. Iya. Soalnya cowok juga power gitu ya. Iya power ya. Cewek juga takutnya ke arah lain kan. Gitu. Tapi alhamdulillah ya enggak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak ya, tapi itu hanya untuk ini aja. Selanjutnya, buat menurut kamu nih, ketika kita
menggeluti silat ataupun seni bela diri lainnya, kira-kira karir kedepannya untuk di Indonesia di Kota Bogor itu prospek gak sih? Tuh bisa banget Bapak, soalnya kan ada juga misalnya atlet yang dibayar, kalau misalnya udah bagus banget nih, pasti ada daerah lain yang itu boleh atlet, boleh jadi bayaran. Maksudnya misalnya kamu kan ber-KTP-nya Bogor, maksudnya tinggal di Bogor, mamah di Bogor, kakak di Bogor, tapi ketika diperbantukan di daerah lain boleh? Boleh, soalnya itu pasti diurus sama pihak sananya, maksudnya dibantu untuk keuntungan daerah situ ya juga. Kan bahasanya kan kayak kamu nih mewakili Kota Bogor kan bener ya, tinggal di Bogor, mama papa tinggal di Bogor, jadi mewakili Bogor. Oh jadi mungkin kalau kata bahasa awamnya mah ada ketentuan naturalisasi kali ya. Ya kamu yang di Bogor itu pernah nggak sih kalau misalnya antar yang udah mewakili kota, berarti kan provinsi ya, tapi kamu ketemu nih teman kamu sendiri yang di orang Bogor itu berlanjut gitu belum sih, soalnya kan masih temenannya di Kota Bogor itu. Misalnya kan dia atlet Bogor nih, mungkin karena juga berprestasi kemudian diambil sama kota lain, ketemu lagi gitu pas. Oh pernah kayak gitu. Iya tahu pernah. Itu gimana tuh? Ya kalah Pak. Siapanya? Sayanya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi kan sekarang jadi menang. Ya. Itu gimana? Oh yang itu apa memang udah tahu apa pas surprise gitu pas lihat daftar nama, ini namanya kayak yang kenal gitu, atau memang surprise pas ketemu di pertandingan itu? Atau udah kenal. Maksudnya tahu nih kalau dia tuh bakal jadi lawan gitu. Tahu. Soalnya kan pasti dilihat tuh bagannya. Oh iya di bagan gitu ya. Keciri gitu. Gak apa-apa sih. Iya. Soalnya kan kalau misalnya udah dibayar gitu pasti emang udah pasti tuh, udah pasti kualitasnya, makanya dibayar gitu. Tapi kalau menurut kamu itu yang bahasa apa ketika ditransfer kayak gitu nggak apa-apa kali ya kalau memang sesama atlet udah paham lah ya. Apa-apa. Karena kan mungkin aja di Bogor mungkin kuotanya habis, dia bisa di sana jadi main kan kayak mirip gak sih kayak sepak bola, misalnya sepak bola kan ada 11 pemain. Ketika dia di Bogor cuma jadi cadangan, ya udahlah dia di kota lain dia jadi gitu jadi pemain inti gitu mungkin. Mungkin kayak gitu ya. Iya, apa itu mah. Malah untung juga sebenarnya buat kita. Dibayar pokoknya itu kayak dirajain gitu deh. Oh dirajain karena memang difasilitasi ya. Beda sama putra daerah ya udahlah orang sini gitu ya. Iya, nah itu tuh. Tapi memang kan kalau putra daerah kan ada kebanggaan, nah kita tinggal di Bogor membela Bogor kan ada pride-nya sendiri ya. Tapi ketika udah tadi kan maksudnya udah di apa namanya ya naturalisasi kalau di bola mungkin ya itu kan harus juga ya menjawab pihak-pihak yang sudah menaturalisasinya. Tapi memang untuk apa namanya itu kan gerakan ya kemudian ditonton banyak orang, rasanya gimana? Awal-awal mah kalau dari maksudnya bisa buyar nggak sih gitu? Bisa Pak, bisa. Ya tergantung kita kan juga. Lagi ya namanya. Kalau aku lihat kok pandangan kamu tuh kayaknya terarah deh waktu memperagakan itu. Emang pandangan juga nggak harus jangan kemana-mana atau memang harus fokus kemana? Harus fokus ke seolah ada lawan gitu atau gimana? Iya, gerakan ke kitanya. Ya bukan ke yang lain. Tapi kalau misalnya emang bener lagi gak fokus di event itu, pasti aja ada yang buat salah diri sendiri gitu. Oh ngebuyarin gitu ya? Pasti ada aja. Itu kalau misalnya setiap tampil tuh, kalau misalnya dihitung gerakan itu ada berapa gerakan? Banyak kan? Dulu. Dihitung dulu nih. 100. Astagfirullah. Dalam waktu berapa menit? 3 menit. Ya harus pas, itu juga masuk poin. Kurang masuk. Kalau kurang dikurangin, lebih dikurangin. Oh itu harus bener-bener ngikutin kriteria sesuai permintaan. Mintanya segitu, kasih segitu. Iya. Oh disitulah mungkin ya konsentrasi ini dan ini gitu. Keren ya sobat jalan pulang, jangan dikira gerakan-gerakan gitu doang, itu persiapan yang sulit ya. Lumayan dan alhamdulillah. Tapi kamu kan berarti udah menjalani bertahun-tahun ya nak. Kalau aku nanya nih, jujur ya, enjoy nggak sih menjalani? Apa ya? Nggak enjoynya kalau enjoy sih, enjoy. Tapi nggak enjoynya kalau udah ada rasa malas. Oh, ada juga, maksudnya ada titik jenuhnya gitu. Iya, kalau udah bosen itu sih di situ. Tapi kalau kamu punya tips atau trik nggak ketika udah ada rasa bosan ini, apa yang bisa membuat kamu jadi semangat lagi? Cari pengalaman baru. Kayak ikutan tingkat yang lebih tinggi kayak internasional. Kayak aku bisa nggak sih di internasional gitu.
Berarti tipsnya adalah ketika kita merasa bosan tingkat ini, coba naik di tingkat yang lain. Pasti kan ketemu suasana baru, tekanan baru, dan kalau bahasanya arena yang baru juga ya. Itu Nak, kalau misalnya setiap tingkat kan itu penontonnya nambah gak sih Nak? Misalnya kalau kota yang nonton cuma segini. Ya itu mah pasti nambah. Iya, karena banyak perwakilannya ya. Belum bawa ibu kan, bawa keluarganya. Mama ikut. Itu kalau mama ke ini ikut mulu? Enggak sih. Enggak. Iya. Awal-awal mungkin ya. Iya, awal-awal mah itu sampai SD doang. Udah gede modal sendiri gitu ya. Ditinggal. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang tua kan, walaupun mungkin aja ini mungkin apa ya, deg-degan kali nanti pas baca hasilnya ya. Udahlah di rumah aja nunggu hasil gitu ya. Mendingan nunggu hasil aja. Malu soalnya juga kalau dilihat pas tampilnya ternyata ada yang fail kan, gak enak juga. Gak apa-apa sih, namanya juga hidup, masa lurus-lurus mulu. Ada kan ini mah gagalnya tuh langsung diliatin Pak, mending gagal diceritain. Iya juga ya, live banget. Seru banget ya obrolannya sama kamu. Tapi buat apa namanya, tadi untuk dunia silat itu ternyata kompleks dan menarik ya. Iya. Untuk di Kota Bogor ini berarti banyak Nak? Kalau kamu sendiri di apa? Perguruan apa ini? Ini mah udah beda lagi. Oh, beda lagi. Ada di Bina Saloyo. Oh, itu. Itu di daerah mana tuh? Di belakang Gor Pajajaran. Oh, di situ. Iya, daerah situ. Buat sobat Jelang Pulang yang memang tertarik untuk ikut silat bisa nanya-nanya langsung ya. Jadi karena memang ini aku memang sering loh mengatakan bahwa di dunia ini olahraga yang harus dikuasai itu berenang dan silat Nah. Ataupun bela diri lainnya, karena kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa, kita mau ditugaskan di mana, tinggal di mana. Bener kata kamu, nggak kosong-kosong tuh. Iya. Karena memang apa ya, ini kan sebuah skill yang mana untuk mempertahankan diri. Dan satu lagi, semua bela diri yang diajarkan pasti untuk bertahan ya Nah, pasti benar. Jarang untuk menyerang, apalagi kata kamu tadi takut kelepasan, ya juga sih. Iya. Waktu itu juga aku pernah dengar nih kata-kata Randy Pangalila yang kemarin menang itu, yang lawan KKJ. Nah, dia kan pernah diwawancara di sebuah podcast. Gitu tuh kata dia. Kata kamu bener tuh. Kita tuh kalau misalnya ada yang misalnya lagi di jalan nih ada yang ngajakin berantem atau apa, dia tuh lebih baik mengalah karena dia takutnya ya itu kata kamu, takutnya melakukan gerakan apa ternyata fatal dan bahaya. Nah, itu. Seru juga ya obrolan itu ya. Nggak kerasa ya. Baiklah nih buat kamu nih ya. Kira-kira punya pesan-pesan nggak buat teman-teman sobat Jelang Pulang atau teman-teman di satu Kota Bogor yang punya ketertarikan dunia silat? Mungkin kamu punya pesan, punya saran, atau punya ujar semangat nih buat apa ya Pak? Kayaknya apapun bidang kalian tetap gelutin terus sampai nemuin titik yang balik lagi kebaikannya buat kalian. Ya, manfaatnya udah dirasain sendiri kan jadi enak. Iya juga gitu ya. Sih, untuk mencapai itu. Dan pastinya harus tetap berkomitmen. Iya, komitmen dikuatin. Iya, karena memang kalau misalnya apapun yang kita lakukan nih sobat Jelang Pulang kan yang sulit itu komitmen. Rencana mah gampang ya bikin rencana, tapi menjalani dan komitmen keren banget. Jadi buat sobat Jelang Pulang juga obrolan-obrolan kita ini mudah-mudahan ada manfaatnya Nah ya. Amin. Dan aku juga ingin berterima kasih buat kamu yang udah menyempatkan hadir di podcast kita, ngobrol-ngobrol seru banget. Jadi nanti ke depannya jangan kapok ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan kita doakan berarti bulan depan ada lagi. Bulan depan Agustus ya? Ada ya Agustus. Ada lagi ya, kita doain semoga juara lagi. Amin. Ntar bawa Kota Bogor lagi. Iya, semangat ya. Nanti kita doanya juga semoga nanti semua lancar, yang pasti sehat-sehat ya Nah. Amin Bapak. Latihannya semangat lagi dan terus tetap menjaga kesehatannya. Kalau capek berhenti dulu. Jangan lama-lama tapi. Iya, jangan lama-lama karena sayang katanya nanti fisiknya itu lagi. Mungkin itu aja obrolan kita. Kayaknya cepat banget. Padahal ini kayaknya udah agak panjang nih. Makanya tadi dilihat dia. Jadi kayaknya kita tutup aja. Langsung kita pamitan. Buat sobat Jalan Pulang juga terima kasih untuk dukungannya. Terus ditonton channelnya, kemudian di share, subscribe juga, dan tentunya mudah-mudahan obrolan ini ada manfaat. Karena yang kita lakukan di sini ya ngobrol santai aja ya, karena kita bagi sharing-sharing cerita-cerita. Dan nanti kamu jangan cuma sekali, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Stay tune berarti ya. Stay tune terus. Dan itu aja. Langsung aja kita pamit. Saya Fajar Salam. Saya Ada Ramania. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I might not be your usual type, but I'm